Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan untuk praktikum biomedik 2. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini juga disebut sebagai pewarnaan diferensial karena bisa membedakan bakteri atau menggolongkan bakteri dalam dua golongan, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Nanti kita akan menggunakan sampel hasil yang sudah kita isolasi kemarin ya, hasil bakteri yang sudah kita isolasi di agar miring ya. Jadi kita identifikasi apakah bakteri yang kita tumbuhkan kemarin ya dari tanah itu termasuk bakteri gram negatif atau positif, bentuknya batang atau kopus ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahannya adalah satu bakteri yang akan kita identifikasi, kemudian 4 pewarna gram ya, ada pewarna gram 1 karbol gentian violet yang berwarna ungu, kemudian gram B nya atau gram 2 nya lugol. Kemudian yang ketiga adalah alkohol absolut. Ingat, ini alkohol absolut ya, 95 atau 96%, tidak boleh yang 70%. Terakhir adalah safranin sebagai pembanding ya, sebagai pewarna pembanding yang berwarna merah ya. Baik, kita akan segera mulai ya. Yang pertama adalah selalu sterilkan tangan dan meja ya, atau kita gunakan dulu APD ya, kita gunakan maskernya dulu, jangan sampai lupa. Oke, kemudian tangan dan meja harus disterilkan ya. Jadi nanti area yang akan kita gunakan untuk bekerja kita sterilkan dulu. Baik. Kemudian Bunsen jangan lupa dihidupkan ya. Jadi Bunsen harus selalu dalam kondisi hidup. Langkah pertamanya adalah kita akan menggunakan ya, objek gelas yang datar. Kita sterilkan dulu. Jadi nah, kita usap dengan alkohol 70% dulu. Nah, kemudian kita fiksasi. Fiksasi ini dilakukan dengan melidah apikan pada bagian ujung dari objek gelas ya. Ini fungsinya adalah untuk mensterilkan objek gelasnya ya. Sterilkan objek gelasnya. Kalau sudah, kita bisa letakkan di sini. Ini area yang steril ya. Kemudian kita ambil pengencernya ya. Kita ambil pengencernya ya, selalu kita bicarakan dulu untuk penggunaan masa ya. Kita ambil, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit ya, 1 atau 2 ose pengencer. Nah, kemudian kita ambil 1 ose bakteri yang akan kita identifikasi. Kita nanti ambil dari pertumbuhan bakteri di lerengnya ya. Kita bicarakan, jangan lupa letakkan dulu di luar. Kemudian ambil 1 ose. Kita ratakan di
di pengencer tadi. Ya, kita ratakan, kita bentuk bulatan. Kira-kira merata, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti tidak segera mengering ya. Ponsel selalu kita sterilkan sebelum dan sesudah penggunaan. Nah, kemudian langkah selanjutnya, objek les yang sudah ada bakterinya kita fiksasi. Jadi fiksasi yang kedua ini fungsinya adalah untuk membunuh bakteri. Jadi bakterinya kita bunuh ya, karena kalau dia bakteri patogen bisa berpengaruh ke kita. Jadi bakteri yang kita bunuh, tetapi tidak boleh merusak morfologinya. Oleh karena itu fiksasi dilakukan di dinding bagian atas ya, bukan pas di bawah bakterinya. Sampai betul-betul mengering. Nah, bisa dilihat ya, ada bekas nih ya, terlihat ya, ini adalah bekas yang bulat, itu adalah bakterinya di sana. Oke, setelah itu kita akan melakukan mulai pewarnaan gram. Bakterinya sudah mati, jadi ini bisa kita matikan. Nah, kita mulai pewarnaan gram. Jadi kita tuangkan pertama gram A ya, gram A nya kita tuangkan, atau gram pertama ya, karbol gentian violet, ini warnanya ungu. Kita tutupkan di bekas bakterinya ya, menutup. Baik, kita tunggu selama 1 menit ya. Ini kita tunggu selama 1 menit. Oke ya, sudah 1 menit kita bisa menyuci ya. Jadi ini kita ambil, kita cuci. Ini airnya sudah mengandung Vaiclean ya. Kita cuci. Cara menyucinya, kita teteskan dari dindingnya bagian atas nih, sampai air yang keluar di sini berwarna jernih, bukan yang di sini ya. Yang di sini berwarna jernih. Tetes demi tetes. Nah, ini sudah jernih. Oke. Setelah itu kita kering anginkan, cukup kita gini kan, kering anginkan. Langkah kedua, kita berikan lugol atau gram 2 ya, pewarna gram 2 lugol. Kita tutupkan di bakterinya tadi. Nah, menutup rata. Oke. Kemudian kita tunggu 2 menit. Jadi kalau gram A atau gram 1 tadi selama 1 menit, maka lugol ini kita tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit ya, kita bisa gunakan gram C. Jadi gram C nya ini langsung digunakan untuk mencuci seperti penggunaan air ya. Ini sampai yang keluar ini sudah berwarna jernih. Nah, oke. Nah, setelah itu kita kering anginkan. Jadi untuk kering angin ini kita sebenarnya juga bisa menggunakan hair dryer ya. Begini juga cukup, tapi kalau kita punya banyak isolat, kita bisa menggunakan hair dryer ya, sehingga bisa bersama-sama ya. Tapi kalau cuma satu juga ya, kalau misalnya kita punya banyak isolat yang akan kita
identifikasi, kita bisa menggunakan hair dryer. Setelah itu terakhir kita tambahkan gram 4 ya, atau gram D. Ini safran ini warnanya merah ya. Jadi nanti kalau pada akhir pewarnaan bakterinya ini berwarna merah, dia termasuk gram negatif ya. Jadi dia warna ungunya tertandingi oleh warna safranin ini. Nah, untuk safranin ini kita bisa menunggu 30 sampai 45 detik ya, bukan menit ya. Jadi cukup 30 sampai 45 detik saja. Kita tutupkan di bekas bakterinya. Ini kita tunggu 30 sampai 45 detik. Oke, setelah 45 atau 30 detik kita cuci kembali. Nah, kita cuci kembali. Caranya sama. Ya, ini. Nah, sampai air yang turun sudah tidak berwarna. Kita kering anginkan. Jadi bisa terlihat ya. Nah, kalau hasilnya berwarna merah seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa menduga bahwa bakteri yang kita identifikasi termasuk gram negatif ya. Tapi kalau nanti di akhir ini berwarna biru, kita sudah bisa menduga bahwa dia bakteri gram positif gitu ya. Nah, ini sudah kering di bagian bakterinya, tapi di sisi kanan kirinya belum. Kita bisa menggunakan tisu untuk menghilangkan air ya. Jadi caranya kita ambil tisu ya, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini tapi bagian kanan kirinya ya, jangan pas tengah-tengah yang ada bakterinya. Cukup bagian kanan dan kiri yang kita serap airnya dengan tisu. Oke, baik ya, preparatnya sudah jadi. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengamati di bawah mikroskop ya. Karena bakteri ini kecil sekali ukurannya, nanti kita perlu menggunakan pembesaran 1000 ya. Untuk pembesaran 1000 itu mutlak kita menggunakan immersion ya. Jadi nanti kita tambahkan minyak imersi. Baik, kita akan mengamatinya. Jadi untuk pengamatan seperti biasa, langkah pertama kita masukkan preparatnya ya. Kita letakkan di meja preparat. Kita posisikan di bawah lensanya. Kita selalu menggunakan lensa 10 kali dulu, artinya 10 kali untuk objektif, 10 kali untuk okuler ya. Sebenarnya pembesarannya jadi 100 kali, tapi kita seringnya menyebutnya 10 kali ya. 10 kali artinya objektifnya 10 kali. Oke, kalau sudah posisinya betul, kita hidupkan mikroskop. Nah, kemudian cahayanya kita atur cerminnya ini. Kemudian kita mulai mengamati dengan memutar tombol makrometernya ya. Makrometernya kita gerakkan ke kanan, ke atas, ke bawah sampai kita dapatkan lapang pandang ya. Kalau sudah menemukan lapang pandang, kita bisa menambahkan minyak imersi. Jadi untuk bakteri tidak perlu pembesaran 40 kali ya, karena terlalu kecil. Kita langsung ke pembesaran 1000 nah, atau 100 kali 10 ya.
Nah, untuk pembesaran 1000 ini mutlak kita butuhkan atau kita tambahkan minyak imersi. Jadi keluarkan dulu ya. Kita geser dengan skru pengatur, kita keluarkan, kita tambahkan imersi. Nah, imersinya kita tambahkan di sini. Kemudian kita bisa meratakan imersinya ini dengan ini, batang korek api. Dan kita lihat dulu dengan pembesaran 10. Kalau sudah didapatkan gambarnya ya atau bayangannya sudah terlihat, kita ubah menjadi 1000 ya. Jadi kita tidak membutuhkan 40, kita langsung ke 1000. Oke, karena 1000 cahayanya kita tambah. Nah ini, kemudian kita tinggal mencari lapang pandangnya ya. Kita cari yang gambarnya paling kelihatan. Kalau untuk fokusnya tinggal mikrometernya ya. Jadi nanti mikrometernya yang kita gerakkan. Oke, baik, ini sudah temu ya. Jadi untuk hasilnya, bakterinya termasuk batang berwarna merah, gram negatif ya. Nanti bisa diambil gambarnya. Baik, tadi kita sudah mengamati. Jadi untuk bakteri yang kita identifikasi ternyata berwarna merah, bentuknya batang, termasuk gram negatif ya. Jadi kalau sudah selesai, kita bisa mengambil objek gas kita. Perhatikan baik-baik, karena tadi kita menggunakan minyak imersi, maka jangan lupa untuk membersihkan lensanya ya. Membersihkan lensanya dengan pembersih lensa ya. Ini mutlak dilakukan agar imersi yang menempel pada lensa tidak lengket dan nanti bisa merusak lensa. Meskipun yang kita gunakan hanya 10 dan 1000 dan 100 ya, artinya pembesaran 100 dan 1000, tapi semua lensa harus kita bersihkan karena bisa jadi ketika kita mengubah lensanya itu lensa yang 40 pun berhubungan dengan minyak imersi ya. Demikian juga untuk lensa yang bawahnya. Nah, setelah itu kita bisa matikan ya. Jadi cerminnya, cahayanya kita minimize, kemudian baru kita off kan ya. Mikroskop, posisi lensa kita kembalikan di 10 ya. Baik, demikian untuk praktikum pewarnaan gram kali ini ya. Nanti tugas mahasiswa adalah membuat laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.